acara selanjutnya tausiah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Ahmad Mustaba bin Muhammad bin Syahab dari Jakarta. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum. Wabil khusus Syekhana Kiai Haji Syamsuni SPDI hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsa munah wa agar 'ainahu bina wa bikum fid dunya wal akhirah wa jama'ana bihi fi kulli maqamin karim. Dan juga Ustadz Haji Muslih Yusran selaku ketua yayasan hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsamuna. Dan juga ketua Al-Falah Putri Kiai Haji Mukhlis Kashful Anwar hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsamuna. Mudir Ma'ahad Darul Ilmi Kiai Haji Imran Mahmud hafizahullah wa ra'ah. Dan juga yang hadir bersama kita orang tua kita Kiai Haji Nur Syahid Ramli hafizahullah wa ra'ah, ballaghahu aqsamuna. Segenap para hadirin, para habaib, para sepuh, para tokoh masyarakat dari TNI ataupun Polri dan staf pemerintahan yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, kullun bismihi wa laqabih. Dan segenap para tullabul ilm, para hamalat al-irth an-nabawi, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal azim an-nawal, المنعم بلا مثال المبدع بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل هطال والصلاة والسلام على سيدنا محمد مولى بلال البدر المتلال باهي الجمال جميل الخصال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmatul Islam wal iman, dan nikmat duduk kita di sini. Nikmat Allah Ta'ala masih berikan kita kesempatan untuk bisa berzikir kepadanya. Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk duduk bersamanya dan duduk bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhkuruni adzkurkum. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana jalisu man dzakarani, aku adalah teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Al-Imam Qadhi Iyad berkata, yang paling banyak mewarisi dari sifat-sifat Allah dari kalangan makhluk tiada lain adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling banyak bagiannya dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah
menjadi teman duduk orang yang berzikir kepadanya, maka juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjadi teman duduk orang-orang yang bersalawat kepadanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Bukankah baginda pernah bersabda fi sahih Muslim, ma min musalli yusalli aw musallim yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah ada orang yang bersalawat kepadaku atau menyampaikan salam kepadaku, melainkan Allah Ta'ala kembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salamnya. Dalam riwayat yang lain, inna lillahi malaikatan, Allah Ta'ala mempunyai malaikat yang ditugaskan khusus untuk apa? Menyampaikan salawat-salawat orang-orang yang bersalawat kepada Nabi SAW. Malaikat itu di mana duduknya? Di hadapan gabur Nabi SAW. Ialah yang menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya fulan bin fulan menyampaikan salam kepadamu, bersalawat kepadamu. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani ketika beliau mensyarahi hadis ini, berarti otomatis ketika orang bersalawat itu masuklah ia dalam golongan orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Ada apa gerangan? Apa hubungan antara salawat dan birrul walidain? Beliau berkata, iya, karena berkat dia bersalawat, akhirnya bukan cuma nama dia sahaja yang disebutkan di hadapan Nabi SAW, tapi nama siapa? Nama dia dan nama ayahnya. Ya Rasulullah, inna fulana bna fulan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan. Nama orang tuanya itu tersebut di hadapan Nabi SAW. Berkat apa? Berkat sang anak yang bersalawat kepada Nabi SAW. Otomatis ikhwan, setiap orang yang bersalawat langsung juga mendapatkan pahala birrul walidain. Maka beruntung orang tua yang anak-anaknya itu hadir di majelis salawat, dan beruntung pula orang-orang yang hadir di majelis salawat karena dia masuk juga telah berbakti kepada orang tuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ikhwanana, Al-Imam Qadhi Iyad menyebutkan dalam kitabnya yang azim, yang agung, Asy-Syifa At-Ta'rif bi Huquqil Mustafa. Di situ beliau menyebutkan di antara nama Rasulullah adalah apa? Adalah ni'matullah. Betul. Di antaranya nama Rasulullah banyak sekali nama Nabi SAW. Sampai-sampai Imam Suyuti menyebutkan ada 1000 sekian nama-nama Rasulullah. Namun di antara nama yang ajib adalah ni'matullah. Dalam ayat Allah Ta'ala mengungkapkan ini dalam firman-Nya, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka orang-orang Yahud, mereka mengetahui nikmatullah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal betul Nabi SAW, tapi mereka mengingkari. Tapi kalau kita lihat nama yang indah ini, ni'matullah, dan kita terapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka tak akan bisa kalian menghitungnya. Engkau bisa ambil makna nikmatullah segala nikmat, karena memang nikmat Allah sangatlah banyak. Satu nikmat itu ada ribuan jutaan nikmat di dalamnya. Nikmat mata ada ribuan jutaan nikmat di dalamnya. Tapi engkau bisa juga tafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan nikmatullah adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu apa makna yang akan timbul di situ? Artinya, kalau seandainya engkau mau menghitung kemuliaan Rasulullah, kalau seandainya engkau mau mengetahui kehebatan Rasulullah, kalau seandainya engkau mau ingin menguasai sifat-sifat indah Rasulullah, jawabannya apa? La tuhsuha. Kau tak akan bisa, ikhwan. Kau tak akan bisa mengetahui hakikat kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang diungkapkan oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani
ketika Sayyidina Uwais Al-Qarani berjumpa dengan Sayyidina Umar dan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sesuai dengan wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Ya Umar wa ya Ali, idza ra'aituma fas'alahu an yastaghfir lakuma yaghfirillah lakuma. Dalam cerita yang panjang lebar dalam Ibn Hibban itu ceritanya ikhwan. Di akhir cerita Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali berjumpa dengan Uwais bin Amir Al-Qarani. Ketika Uwais Al-Qarani mengetahui ini adalah Umar bin Khattab, ini adalah Ali bin Abi Thalib, beliau nangis. Dan Sayyidina Umar menyampaikan amanah Rasulullah kepada Uwais, menyampaikan salam Rasulullah kepada Uwais. Sayyidina Uwais berkata, apakah Rasulullah mengenalku? Apakah Rasulullah menyebut namaku? Apa benar Rasulullah menyampaikan salamnya kepadaku? Sayyidina Umar berkata, wahai Uwais, Rasulullah bukan cuma menyebut namamu, Rasulullah menyebutkan sifat-sifatmu yang sangatlah detail. Bukankah engkau mempunyai orang tua, ibu yang kau berbakti dengannya? Karena bakti sama ibumu itulah engkau tak bisa jumpa dengan Nabi. Bukankah engkau pernah kena penyakit dan engkau minta disembuhkan kecuali satu tempat di bawah ketiakmu, agar engkau ingat nikmat kesehatan itu? Disebutkan sifat-sifat yang sangatlah detail ikhwan. Nangis Sayyidina Uwais Al-Qarani. Kemudian beliau berkata, ya Umar, antum bayangkan ikhwan, perkataan ini timbul dari siapa? Sayyidina Uwais. Uwais nggak pernah lihat Rasulullah. Dia ngobrol, dia ngasih nasihat ke Sayyidina Umar, ngasih nasihat ke Sayyidina Ali yang memang dari awalnya sama Nabi Muhammad SAW. Berkata Sayyidina Uwais, ya Umar wa ya Ali, ma araftuma min Rasulillah illa dhil. Wahai Umar, wahai Ali, sesungguhnya kalian ini tidak mengenal dari Rasulullah melainkan hanya bayangannya sahaja. Selama ini kalian bersama Nabi, sekian tahun lamanya bersama Nabi, yang kalian tahu hanya bayangan Nabi Muhammad SAW. Adapun hakikatnya kalian tak tahu. Ini siapa yang ngomong? Uwais yang ngomong. Ngomong ke siapa? Sayyidina Umar. Ngomong ke siapa? Sayyidina Ali. Apa yang terjadi ikhwan? Sayyidina Umar ketika mendengar nasihat itu menepi dalam riwayat itu dan duduk. Beliau menangis, menangis dan menangis, dan beliau berkata, betul engkau wahai Uwais, sungguh kami tidak mengenal Rasulullah hanya melainkan bayangannya sahaja. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa hakadha ikhwan. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengungkapkan ini dalam maulidnya, fasal sebelum fasal Syama'il, menukil beberapa abiyat. Kamulat mahasinuh falau ahdatsana lil badri 'inda tamamihi lam yukhsafi wa 'ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna az-zaman wa fihi ma lam yusafi. Kamulat mahasinuh, sungguh telah sempurna keindahan Nabi. Falau ahdatsana, kalau seandainya Rasulullah meminjamkan cahaya wajahnya Nabi yang sangat bercahaya, seandainya nih Rasulullah meminjamkan cahaya wajahnya kepada bulan purnama, niscaya bulan purnama itu tidak akan pernah gerhana, nggak bakal kalah cahayanya sama cahaya matahari, karena dipinjemin cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Lam yukhsafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi. Banyak orang muji-muji Rasulullah dari zaman sahabat, zaman tabi'in sampai sekarang. Ada seorang ulama ikhwan yang bernama Ibnu Sayyidin Nas, sampai ngarang kitab namanya Minahul Midah. Beliau berusaha mengumpulkan siapa sahaja sahabat-sahabat yang pernah muji-muji Rasulullah dengan syair-syairnya. Syair, siapa yang kita tahu sahabat pemuji syair, sahabat yang penyair yang muji-muji Rasulullah dengan syairnya? Siapa yang kita tahu? Di antaranya Hasan bin Thabit, betul. Naam. Di antaranya siapa? Abdullah bin Rawahah. Naam. Banyak lagi sahabat, 3, 4, 5. Al-Imam Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya itu menyebutkan 160 sahabat yang pernah muji-muji Rasulullah dengan syair-syairnya. Itu sahabat sahaja. Kalau engkau lihat di zaman tabi'in, banyak lagi. Zaman tabi'in banyak lagi, dan terus tiap generasi
muncullah mereka para mudahun Nabi SAW. Timbullah Imam Busairi dengan burdahnya yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang dijuluki dengan Hasanu Zamanihi, beliau sampai ngarang kitab namanya Al-Majmu'ah An-Nabhaniyah, 4 jilid besar. Apa itu isinya 4 jilid besar? Hanya mengumpulkan nama-nama orang yang pernah muji-muji Rasulullah dari zaman sahabat sampai zamannya. 4 jilid isinya cuma nama-nama saja, ikhwan. Soal Nabi Muhammad. Antum bisa bayangkan berapa banyak mereka orang yang memuji-muji Rasulullah SAW. Dan kita pun di sini mentauladani mereka. Kalau kita memuji-muji Rasulullah, kita mentauladani sahabat, betul. Mentauladani tabi'in, betul. Namun sebenarnya kita mentauladani siapa dalam memuji Rasulullah? Sebenarnya kita mentauladani Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah taala memuji baginda? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sampai-sampai Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitabnya Al-Ibris berkata seperti ini: kalau seandainya engkau dibukakan mata hatimu, mempunyai basirah, maka niscaya engkau akan dapatkan di setiap ayat, bukan setiap surat. Kalau setiap surat itu mudah, ikhwan. Kita ambil pujian-pujian ke Nabi SAW. Berkata Sidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, di setiap ayat engkau akan mendapatkan di situ ada pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa hakadha, ikhwan. Sebanyak-banyak pujian itu dari zaman sahabat sampai zaman sekarang dan akan datang lagi. Ya fanaz zaman wa fihi ma lam yusufi. Tetap aja ada banyak kesempurnaan Rasulullah yang belum terungkapkan. Ada banyak keindahan Rasulullah yang belum diketahui. Oleh karena itu dikatakan la ya'rifuhu illa khaliquh. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya baginda kecuali sang penciptanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Idris, imam madhab kita, beliau mengarang kitab yang dinobatkan sebagai kitab pertama dalam ilmu usul fiqh. Ya kan ya? Namanya kitab apa? Ar-Risalah. Sebenarnya beliau tidak kasih nama itu. Itu hanya sekedar jawaban surat yang diminta oleh rekan dan gurunya yang bernama Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi seorang alim allamah, takjub dengan pola istinbat Imam Syafi'i, sehingga beliau nulis surat, wahai Muhammad bin Idris, coba dong tuliskan untuk kami metode istinbatmu. Itu surat datang ke Imam Syafi'i, dibalas dengan surat pula. Nah, surat yang kedua ini akhirnya menjadi kitab dan dinobatkan sebagai kitab pertama yang terkarang dalam ilmu usul fiqh. Qala Syinqiti, berkata Sidi Abdullah Syinqiti dalam Alfiyatul Usul, Nazm Jam'al Jawami', awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Betul, Imam Syafi'i orang pertama yang menuliskan ilmu usul fiqih. Namun bukan berarti ulama-ulama sebelumnya mereka tak tahu usul fiqih. Tidak, mereka tahu. Hanya saja mereka tidak menuliskan sebagai tabi'ah atau saliqah persis perihal yang terjadi dalam ilmu nahwu. Yang menuliskan pertama siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali bi amr Sayyidina Ali. Bukan berarti yang sebelumnya dia tak tahu ilmu nahwu. Mereka tahu sebagai saliqah ataupun sajiyah. Hanya saja dia pertama yang menulis. Inilah yang terjadi dengan Imam Syafi'i. Tapi yang ajib, ikhwan, dalam kitab Ar-Risalah itu, ini ilmu usul fiqih ya, bukan ilmu tasawuf, bukan juga ilmu sirah, bukan. Kalau engkau buka halaman pertama dalam kitab Ar-Risalah itu, engkau akan mendapatkan muqaddimah yang luar biasa. Berkata Imam Syafi'i dalam muqaddimahnya, fajazallahu anna nabiyana Muhammadan khaira ma jaza marsulan amman ursila ilaihi. Kemudian beliau berkata seperti ini, ikhwan. Ini perkataan kalau bukan benar-benar tercantum di Ar-Risalah dengan sanad yang muttasil, yang benar, karena perawi risalah itu adalah muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, dengan sanad yang benar, akan diragukan apa benar Imam Syafi'i
ngomong kayak gitu, tapi ini benar sanadnya ikhwan, dan tertera dalam Muqaddimah Ar-Risalah. Beliau berkata seperti ini, perhatikan. Falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin aw dunya aw dufi'a 'anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha al-qa'idu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Hadza 'azim. Suatu ibarat yang patut ditulis dengan tinta emas. Apa artinya ikhwan? Beliau mulai dengan nafi. Falam tumsi bina ni'matun, dan tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini. Dalam ilmu balaghah atau ilmu usul dibahas, nikmatun itu nakirah apa ma'rifat? Nakirah. Ada lam di situ, ada nafi. Coba gabungkan. An-nakirah fi siyaqan nafi lil umum. Jadi absolut, sangat-sangat mutlak. Tidaklah ada satu nikmat pun. Kemutlakan ini beliau tekankan, baik pun itu nikmat yang zahir atau yang batin, yang nampak, yang tak nampak. Nilna biha hadzan fi dinina aw dunya, baik pun nikmat itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Bukan cuma nikmat. Au dufi'a 'anna makruhun, dan juga tidaklah ada bala yang tertolak dari kita, dunia ataupun akhirat, melainkan. Apa jawabannya wahai imam? Nikmat semua itu kita dapatkan, dunia akhirat, zahir batin, bala yang terjauhkan dari kita, semua itu adalah berkat Nabi Muhammad SAW. Illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha, sebab musabab semua itu adalah Rasulullah. Al-hadi ila khairiha. Hadza ajib ikhwan. Coba kembali lagi ke ibarah Imam Syafi'i itu. Tidaklah ada satu nikmat pun, nampak atau tak nampak, dunia ataupun akhirat. Kalau nikmat akhirat sangatlah jelas ikhwani. Semua nikmat akhirat itu berkat Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Rasulullah memberikan syafaatul uzmannya, nggak ada cerita surga. Kalau bukan karena Rasulullah lah yang mengetuk pintu surga, tak akan dibukakan pintu surga itu. Syafaat-syafaat yang baginda berikan bukan hanya memindahkan orang dari neraka ke surga, mereka yang sudah masuk surga baginda naikkan lagi derajatnya berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua perihal akhirat itu semua berkat Nabi Muhammad SAW, itu jelas sekali ikhwan. Dahulu guru kami Habib Umar bin Hafidh berkata, ini kalau kita ngerayain maulid ya, kita senang dengan perayaan maulid, mengagungkan Rasulullah SAW, festival pengagungan Rasulullah dengan maulid ini, kita akan merayakan yang lebih hebat lagi kapan? Nanti di padang mahsyar, festival keagungan Nabi Muhammad SAW. Dengan perihal itu tuh, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Bisa saja Allah Ta'ala langsung jadikan semua manusia minta pertolongan ke Rasulullah, tapi kagak. Allah mau nampakkan kehebatan baginda Nabi SAW, maka Allah Ta'ala giring mereka dulu kemana? Ke Nabi Adam. Nabi Adam bilang apa? Nafsi-nafsi. Allah Ta'ala giring mereka tuh semua manusia kemana? Ke Nabi Nuh, sama juga nafsi-nafsi. Ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baru mereka ke Nabi Muhammad SAW. Agar Allah Ta'ala mau tunjukkan, ini loh Nabi Muhammad SAW, agar kalian ketahui bagaimana kehebatannya Rasulullah SAW. Festival perayaan Rasulullah yang paling besar kapan? Nanti di padang mahsyar. Soal Nabi Muhammad. Kata Habib Umarnya, kalau orang alergi di dunia ini dengan festivalnya Rasulullah, ngerinya nanti di akhirat dia bakal alergi pula. Nasallallahu salam wal afiyah. Harus dari sekarang engkau cinta, suka dengan festival perayaan keagungan Nabi Muhammad SAW, karena ini adalah menjadi titik utama daripada syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Nah, nikmat akhirat berkau jelas semuanya berkat Rasulullah. Tapi kata Imam Syafi'i, bukan cuma nikmat akhirat teman-teman, bukan, nikmat dunia pun semua itu berkat Rasulullah. Coba kita renungkan. Sekarang kita berada di tempat yang sejuk, yang enak, teduhan ini ikhwan. Umur yang kita nikmati sekarang,
makanan yang kita makan, baju yang kita pakai, nikmat ini. Rumah yang engkau punya, kendaraan yang engkau pakai, itu nikmat. Engkau punya keluarga, punya kakak adik, nikmat. Jangan lupa, semua itu ada benang yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau maju ke depan, engkau akan mendapatkan Rasulullah SAW. Kau berbalik ke kanan, engkau akan mendapatkan jasa-jasa Rasulullah SAW. Kau balik ke kiri, ke belakang, ke atas, ke bawah, engkau hidupmu semua diliputi dengan jasa-jasa Nabi Muhammad SAW. Maka alangkah dekat sekali baginda dengan kita. Yang sebenarnya tidak ada jarak antara baginda dengan kita. Enggak, semua nikmat itu ya engkau akan mendapatkan Rasulullah di situ. Jangan pandang kita sekarang di Banjar dan Nabi SAW di Madinah. Oh tidak ada masafah sebenarnya. Syuhudul masafah afah. Kalau kita masih mandang ada jarak sekian meter, itu suatu penyakit. Enggak ada jarak kok sebenarnya. Engkau maju sedikit aja, engkau akan dapatkan Nabi Muhammad SAW. Tapi temuilah baginda dengan hati yang bersih. Temuilah baginda dengan hal yang membuat baginda bangga. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ini kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Begitu pula kata beliau, tidaklah ada bala yang tertolak dari kita. Engkau sembuh dari penyakit, dihindari daripada bala ini dan itu. Semua itu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha. Sallallahu Nabi Muhammad. Alangkah luar biasa sekali. Wa man huwa ni'matul 'uzma limughtanimi. Itulah kata Imam Busirinya. Inilah nikmat Allah yang terbesar. Ikhwanana, alhamdulillah antum sekarang di sini ikhwan, di tempat yang dibagikan warisan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Allah Ta'ala bukakan mata hati kita, kita akan melihat sayap-sayap yang terbentangkan di sini, ikhwan. Kenapa? Semua itu karena mengagungi Rasulullah SAW. Disinilah ditimba ilmunya. Disinilah disebutkan nama-namanya dengan pengagungan. Dahulu sahabat itu ketika mereka menyebutkan nama Rasulullah, mereka sebutkan dengan penuh ta'zim. Diwariskan itu kepada para tabi'in, para tabi'in sampai Al-Imam Malik bin Anas. Ini cerita tertera dalam Asy-Syifa dan juga tertera dalam Al-Qaulul Badi'. As-Sakhawi menceritakan perihalnya Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Imam Malik bin Anas, beliau itu punya budak yang tugasnya nunggu di pintu. Kalau ada tamu, nih si budak nanya, ada apa gerangan kau mau jumpa Imam Malik? Untuk apa? Untuk nanya masalah-masalah fikih, hukum, atau untuk mendengar hadis? Kalau seandainya tamu-tamu itu mau bertamu untuk sharing masalah hukum, nanya masalah hukum, itu langsung Imam Malik keluar dan duduk dengan tamu-tamu itu ngasih fatwa. Tapi kalau seandainya tamu-tamu itu datang untuk demi mendengarkan hadis Nabi SAW, maka apa ikhwan? Maka Imam Malik ketika dikabarkan, wahai Imam, tamu-tamu ini mau mendengarkan hadis, beliau masuk dulu ke rumahnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau mandi, pakai wangi dan pakai baju paling indah, minyak wangi paling wangi yang dia punya. Beliau maju ke depan dan beliau ada tempat manassah kayak panggung seperti ini. Tidaklah beliau duduk kecuali untuk hadis sahaja. Baru beliau duduk di situ, barulah beliau mendatangkan haddatsani wa haddatsani wa haddatsani an sahibi hadhil hujrah sallallahu alaihi wasallam. Inilah penghormatan Imam Malik. Dikatakan setiap Imam Malik bin Anas menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau terdiam dan seringkali yanhani, membungkuk beliau itu. Hatta yas'uba ala julasaihi, sampai-sampai orang-orang duduk di majelis Imam Malik itu nggak keenakan kalau bahasa kita. Imam Malik membungkuk setiap beliau menyebutkan nama Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Murid-muridnya Imam Malik berkata, wahai Imam, ada apa gerangan kami melihatmu membungkuk, terdiam, memerah wajahmu ketika engkau menyebutkan nama Rasulullah SAW? Beliau berkata,
law ra'aitum ma ra'aitu lama ankartum min fi'li hadza. Sungguh kalau seandainya kalian lihat apa yang aku lihat daripada guru-guruku, niscaya tidak akan kalian protes apa yang aku buat. Emang apa yang kau lihat wahai imam? Beliau mulai, ini ikhwan dengarkan perkataan Imam Malik. Beliau berkata, walaqad ra'aitu Muhammad bin al-Munkadir wa huwa syekhul qurra. Sungguh aku telah melihat guruku Muhammad bin Munkadir, dan beliau adalah syekhul qurra di masa itu. Idza dzukira 'indahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan nama Rasulullah di hadapannya, apa yang terjadi? Beliau menangis, yabki wa yabki hatta narhamah, sampai-sampai kita kesian lihat dia nangis. Muhammad bin Munkadir. Walaqad ra'aitu Ja'far bin Muhammad, dan sungguh aku telah melihat guruku. Siapa? Ja'far bin Muhammad. Siapa nih Ja'far bin Muhammad? Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Walaqad ra'aitu Ja'far bin Muhammad wa kana bassaman. Ja'far bin Muhammad itu orangnya murah senyum mulu. Kalau kita lihat mukanya enak dilihat. Tapi kalau engkau menyebutkan nama Rasulullah di hadapannya, isfarra launuh, bukan cuma nangis, mengkuning kulitnya itu, jadi kuning. Ja'far bin Muhammad. Walaqad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat pula. Siapa? Muhammad bin Shihab az-Zuhri, Imam az-Zuhri. Idza dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mana engkau sebutkan nama Rasulullah di hadapannya, apa? Faka'annahu la ya'rifuka wa la ta'rifuhu. Seakan-akan kau tidak kenal dia dan dia tidak kenalmu. Ibn Shihab az-Zuhri. Walaqad ra'aitu, dan sungguh aku telah melihat Safwan bin Sulaim, guruku Safwan bin Sulaim. Bila mana engkau menyebutkan nama Rasulullah di hadapannya, dia menangis sampai-sampai orang meninggalkannya. Kelamaan nangisnya, ditinggalin sama orang. Safwan bin Sulaim. Walaqad ra'aitu Abdurrahman bin Qasim. Aku melihat guruku Abdurrahman bin Qasim. Apa yang beliau buat tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad SAW di hadapannya? Apa? Ihmarra launuh faka'annahu qit'atu dam. Memerah wajahnya sampai-sampai seakan-akan mau memuncrat darah dari wajahnya itu, ikhwan. Inilah keadaan para guru Imam Malik. Kau tak akan heran apa yang dibuat oleh Imam Malik, karena ini adalah warisan daripada guru-gurunya. Ikhwani, ini keadaan Imam Malik ini diwarisi oleh generasi murid-murid Imam Malik, Imam Syafi'i, dan diwarisi lagi murid-murid Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan terus diwarisi lagi. Naam, sampailah ke guru-guru kita. Bagaimana engkau melihat para guru-gurumu ketika mereka menyebutkan Nabi Muhammad SAW? Ada yang menangis, ada yang merenung, wahakadha. Maka warisilah keadaan itu, ikhwan. Salawat Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Apalagi ya, sebagai penuntut ilmu Rasulullah yang dibagikan kepada kalian warisannya Rasulullah, harus punya hubungan erat dengan Nabi, harus punya hubungan sangat-sangat erat dengan Rasulullah SAW. Ilmu yang kalian timba ini, dahulu para sahabat mereka sampai berpetualang berhari-hari, bahkan berbulan-bulan demi mendapatkan satu hadis saja, ikhwan. Dan Imam Bukhari sampai-sampai membuat satu bab dalam Sahih Bukhari, dalam Sahihnya. Di situ beliau menceritakan bagaimana petualangannya para sahabat, para tabi'in dalam mencari hadis Nabi Muhammad SAW. Demi hadis Rasulullah, mereka berani berkorban apapun demi mendapatkan ilmu Nabi, warisan Nabi. Semua itu murah dibandingkan hadis Nabi SAW. Beliau menceritakan seorang sahabat, bayangkan ini sahabat pernah jumpa Rasulullah, pernah lihat Rasulullah, tapi dalam perihal hadis mereka sangat haus. Jabir bin Abdullah al-Ansari. Imam Bukhari menyebutkan itu dalam judul. Ini kalau kita ngaji hadis kan biasanya ada judul, ada hadis, habis itu apa? Syarahnya hadis ya. Itu standar tuh kitab hadis. Tapi kalau kita ngaji Sahih Bukhari enggak kayak gitu. Syarah hadis itu di mana adanya? Di judul.
Jadi kalau kita mau paham Imam Bukhari pendapatnya apa nih tentang hadis ini, lihat bagaimana beliau tulis judulnya. Itulah syarah daripada hadis itu. Yang bilang fiqhul Bukhari fi unwanihi. Pemahaman Imam Bukhari dalam hadis, lihat ada di mana? Di judulnya. Qala Imam Bukhari dalam sahihnya, babu fadlil rihlati fi talabil hadis. Wa rahala Jabir bin Abdullah masirata syahr ila Abdullah bin Unais li sama'i haditsin wahid. Bab keutamaan berpetualang demi mendapatkan hadis, dan sungguh telah berpetualang siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat ini. Beliau melakukan perjalanan masirata syahrin, sebulan, ikhwan. Kemana? Jalan-jalan kemana? Bukan jalan-jalan, bukan, berpetualang. Kemana? Ke Abdullah bin Unais. Dahulu Jabir itu di Madinah tinggalnya. Abdullah bin Unais di mana? Di Syam, di Dimishq. Dari Madinah ke Dimishq sebulan, ikhwan. Ngapain? Lisama'i haditsin wahid, hanya demi mencari satu hadis saja. Ini Imam Bukhari nyebutkan dalam judulnya. Kalau mau lihat lagi bagaimana ceritanya Jabir bin Abdullah itu, lihat. Ada seorang ulama yang bernama Ibn Nasruddin Ad-Damashqi sampai-sampai membukukan. Jadi buku akhirnya tuh petualangan Jabir. Jadi buku Juz'un fi Rihlati Jabir. Dan juga Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai-sampai membukukan kitab, dan beliau kasih judul Ar-Rihlah, petualangan-petualangan dalam menimba ilmu. Jadi ceritanya Jabir bin Abdullah itu, beliau di Madinah, tersampaikan kepadanya ada hadis Nabi menceritakan tentang padang mahsyar. Tapi siapa sahabat yang mendapatkan hadis ini langsung dari Rasulullah? Tidak ada di Madinah. Semuanya dengan sanad yang nazil. Beliau mau cari hadis dengan sanad yang ali. Yaqul Imam Hanbal talab ulwi sanad min sunnah, ya ikhwan. Sunnah kalau kita cari sanad yang tinggi. Beliau mendengarkan satu-satunya yang masih ada sahabat yang mendengarkan langsung ini hadis dari Nabi SAW, itu Abdullah bin Unais. Di mana sekarang? Di Syam, di Dimishq. Jabir bin Abdullah itu orangnya sederhana, nggak kaya. Apa yang beliau nabung, ya ikhwan? Nabung sampai akhirnya beliau bisa beli onta. Dengan onta itu beliau pergi ke Syam. Setibanya di Syam, di Dimishq, ketemu dengan Abdullah bin Unais. Ada apa gerangan engkau, wahai Jabir, datang ke sini? Gal, iya, aku mendengarkan kabar bahwasanya engkau mendengar dari Nabi SAW hadis tentang itu, tentang padang mahsyar. Iya betul. Barulah Abdullah bin Unais membawakan hadis itu. Setelah dari hadis itu beliau dengar, kemana? Langsung pulang ke Madinah, ya. Jadi benar-benar sebulan pergi dan sebulan pulang. Itu cuma ngapain? Nyari satu hadis soal Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Nah, kalau kita duduk di sini, kalian yang mondok di sini, kalian yang menimba ilmu di sini, berapa hadis kalian mendengar dalam satu hari, ikhwan? Tak perlu sebulan-sebulan itu. Satu hari bisa dapat puluhan hadis, maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian ini, ikhwan. Nikmat yang sangatlah besar, sangatlah besar. Nah, beginilah cara ulama menimba ilmu. Imam Nawawi ketika beliau menimba ilmu dulu, itu hebat loh Imam Nawawi ini. Umurnya tidak panjang. Beliau cuma berumur berapa? 45 tahun. Tapi karangan kitabnya banyak, ikhwan. Nah, sampai-sampai ada beliau punya murid Ibn Al-Attar menyebutkan dalam manaqib beliau, Tuhfatut Talibin bi Tarjamatin Nawawi Muhyiddin. Kata gini, kalau engkau hitung ya, Imam Nawawi itu hidupnya berapa tahun? 45 tahun. Berapa hari dalam 45 tahun itu? Sekian ratus hari contohnya, sekian ribu hari. Dan engkau hitung pula kitab-kitab yang pernah dikarang oleh Imam Nawawi, yang Minhajnya, yang Riyadhus Shalihinnya, yang Azkarnya, yang Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya, yang Raudhahnya, dan yang lain-lainnya. Engkau hitung semua kitab-kitab karangan Imam Nawawi dan engkau bandingkan dengan umurnya, maka niscaya engkau akan mendapatkan satu harinya Imam Nawawi itu, mulai dari beliau lahir, ya, dari beliau lahir sampai beliau wafat, itu satu harinya minimal harus nulis 14 halaman. Kalau enggak mustahil ini bisa tertulis, ikhwan. 14 halaman satu hari. Ulama besar aja kalau kita suruh nulis 14 halaman setiap hari, susah itu, ikhwan. Ini Imam Nawawi semestinya nulis itu semenjak beliau lahir langsung nulis, semestinya begitu. Nah, tapi jangan engkau ukur dengan itu. Ini perihal barakatul waqt, ikhwanana.
Tapi lihat bagaimana Imam Nawawi itu sampai sehebat itu, dibilang kayak gini, ketika aku menimba ilmu, aku hanya makan 1 kali sehari. Makannya 1 kali sehari. Lah itu mah banyak. Beberapa guru-guru kita juga kayak gitu. Enggak. Dan bukan cuma makan, beliau bilang makannya sekali sehari dan juga minumnya pun 1 kali sehari. Beliau makan itu dalam terjemahan Imam Nawawi, makannya itu selepas isya beliau makan sedikit. Minumnya kapan? Sebelum subuh baru minum. Cuma itu saja sehari. Beliau anggap waktu makan dan waktu minum waktu sia-sia. Harus banyak lagi belajar, banyak lagi menghafal, banyak lagi mengarang kitab. Imam Nawawi. Ada seorang ulama yang bernama Ubaid bin Ya'ish. Ini gurunya Imam Bukhari. Kadang-kadang kita juga mendapatkan nama beliau di ilmu nahwu. Ibnu Ya'ish, namanya Ubaid bin Ya'ish. Imam Zahabi menceritakannya dalam Sirah Alam Nubala. Qala Ibnu Ya'ish, berkata Ibnu Ya'ish, li 30 sanah, aku sudah 30 tahun. Ada apa? Kalau aku makan, ya, aku minta disuapin oleh pembantuku. Jadi makanya disuapin tuh. Kenapa? Agar aku bisa membaca, mengarang, menghafal di waktu makan. Soalnya nih 30 tahun kayak gitu ya kawan. Kalau makan nggak mau sendirian, harus kalau bahasa kitanya didulangin, ya kan? Biar bisa belajar di waktu makan itu. Karena Imam Ali bin Aqil al-Hambali, ada seorang lagi ulama yang bernama Ali bin Aqil al-Hambali yang menceritakannya Ibn Rajab al-Hambali dalam Zail Tabaqat al-Hanabilah. Dikatakan Ali bin Aqil al-Hambali ini ajib lagi nih. Ali bin Aqil al-Hambali walaupun nama beliau tak tenar di kalangan kita ulama Syafi'iyah, tapi tenar di kalangan al-Hanabilah. Ibn Aqil al-Hambali ma'ruf. Ibn Aqil al-Hambali itu ngarang kitab. Berkata Imam Zahabi, tidaklah pernah terkarang kitab sebanyak itu. Satu kitab namanya Al-Funun. Berapa jilid? Antum kalau masuk perpustakaan, mana kitab yang paling banyak jilidnya? Ada kitab apa? Al-Majmu' kah? Ada Lisanul Arab kah? Ada Mujamma' Fiqih kah? Ini kitab namanya Al-Funun. Bisa tebak berapa jilid? Soal Nabi. Kitab Al-Funun 800 jilid, ikhwan. Karangan Ali bin Aqil al-Hambali. 800 jilid Al-Funun itu. Tapi coba lihat dulu, gimana ceritanya Ali bin Aqil al-Hambali bisa mengarang kitab itu? Beliau berkata, li 30 sanah, sama juga 30 tahun. Aku 30 tahun, kalau aku makan itu, aku hanya makan roti dicelupin air. Bukan teh, air biasa. Roti. Kok tak makan nasi? Tak ada. Enggak makan nasi, enggak makan lain, enggak makan ikan, cuma makan roti. Dicelupin air. Dibilang, "Kenapa ya kok dicelupin air?" Iya. Agar tinggal roti itu ditelan. Kenapa? Karena mengunyah makanan adalah buang-buang waktu. Soal Nabi. Bagi beliau, makanan ngunyah makanan ini terbuang-buang waktu. Enggak heran kalau bisa mengarang sampai 800 jilid. Pola makannya seperti itu. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Karena Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir, pengarang kitab Sulaimut Taufiq, bersama kakaknya Tahir bin Abdullah bin Tahir, ini kakak adik nih. Ajib lagi nih. Ini masya Allah luar biasa ikhwan. Dua ulama Hadramut yang tenar. Yang sering kali kita baca qasidahnya kan ya. Ya Arhamar Rahimin farrij 'alal muslimin. Ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Itu semua qasidah karangan beliau itu ikhwan. Itu dikatakan dalam sejarahnya, beliau sama kakaknya kalau makan gantian. Yang satu makan, yang satu baca kitab. Jadi yang baca kitab dapat ilmu, yang makan pun dapat ilmu. Makan sambil dengar ilmu. Habis itu gantian, yang makan baca kitab, yang baca kitab makan. Bukan cuma itu. Kalau mereka masuk kamar mandi pun gantian. Jadi gimana? Waktu mandi gantian. Yang satu masuk kamar mandi, yang satu di luar. Yang di luar ngapain? Baca kitab. Dengan angkat suara. Jadi yang di luar dapat ilmu baca kitab, yang lagi mandi pun sambil mendengarkan ilmu. Sampai waktu mandinya pun mereka perhitungan, ikhwan. La ilaha illallah. Nah, makanya dibilang kayak gini. Penuntut ilmu itu harus pelit.
Harus pelit, iya. Bukan dengan harta, bukan. Harta nggak ada harganya bagi mereka. Penuntut ilmu harus pelit dengan apa? Dengan waktunya. Mahal ikhwan waktu itu. Waktu adalah modal utamamu. Al-waktu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u. Alangkah mudahnya engkau buang-buang waktu, padahal itu paling mahal yang kau miliki. Kalau seandainya engkau punya harta, engkau buang-buang, bisa lagi engkau dapatkan harta itu, kerja lagi dapat lagi. Emas engkau lemparkan ke laut, oh dibilang orang gila ini, tapi gampang, bisa lagi ambil emasnya dalam laut itu. Tapi waktu yang lewat dengan sia-sia, bagaimana mungkin kau bisa mengembalikannya? Semenit yang lalu ada nggak sampai sekarang teknologi untuk bisa mengembalikan waktu? Nggak ada dan nggak bakal ada. Waktu yang telah lewat hilanglah, begitu ikhwan. Makanya sebenarnya kalau orang dibilang nggak waras karena buang-buang harta, yang sebenarnya nggak waras lagi orang yang buang-buang waktu, apalagi pelajar ilmu. Wah, pelajar ilmu harus perhitungan dengan waktunya, perhitungan dengan waktu tidurnya, perhitungan dengan waktu makannya, perhitungan dengan waktu bicara sama teman. Enggak, masa-masamu sekarang masa menimba ilmu ikhwan. Temanmu adalah kitab, temanmu adalah ilmu. Ada orang yang menjauhkanmu dari kitab, ini tukang begal nih, soal Nabi. Jadi kadang-kadang ada di ma'ahid penjahat-penjahat, pencuri, bukan pencuri harta, pencuri waktu. Jauh-jauhi mereka itu, orang-orang yang membuatmu lalai daripada ilmumu, yang merampas waktumu untuk jadi sia-sia. Jauh-jauhi mereka, karena engkau sekarang punya tugas yang luar biasa, mengemban warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hakadha ikhwani. Dengan murajaah dan mutalaah, Al-Imam Ibn Ishaq, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang Muhadzab, dengan ilmu yang luar biasa itu dikatakan, wahai imam, bagaimana engkau bisa mendapatkan ini semua? Menjaga waktu, betul, dan juga dengan bermutalaah 1000 kali, dan juga bermurajaah 1000 kali. Siap-siap kalau mau hadir pelajaran, kalian ingat ikhwan, ketika kalian hadir kelas pelajaran, ingat kalian ini akan mendapatkan warisan Nabi Muhammad SAW. Maka buat persiapan untuk itu. Baca pelajaran sebelum engkau hadir dalam kelas itu. Setelah engkau ambil ilmu itu, tetapkan lagi, kuatkan lagi dengan bermurajaah. Dulu Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi 1000 kali dia baca kitabnya, sebelum dan setelah. Wah, kata paling tidak kita baca 4 kali 5 kali, paling tidak seperti itu. Inilah cara kita menimba warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal Nabi Muhammad. Yang namanya ilmu sangatlah luas, ya kan ya? Sangatlah luas ilmu itu. Dan makin engkau tenggelam dalam lautan ilmu, engkau akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Engkau akan merasakan kelezatan, engkau akan merasakan kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap ilmu yang engkau timba itu, ikhwan. Kalau kita melihat Al-Imam Ibn Malik Al-Andalusi, banyak teman-teman di sini yang hafal Alfiyah kan? Insya Allah. Al-Imam Ibn Malik dalam Alfiyahnya itu menceritakan di muqaddimahnya kan ya, sebetulnya ada ulama yang sudah menulis Alfiyah sebelumnya Imam Ibn Malik. Namanya siapa ya? Ibnu Mu'ti. Nah, kan beliau sebutkan dalam muqaddimahnya apa? Wa taqtadi ridan ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn Mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila. Itu ada ceritanya itu, bait itu ikhwan. Jadi subhanallah, dalam abiyat Alfiyah itu banyak cerita ikhwan. Ada cerita Imam Ibn Malik ketika beliau mengarang Alfiyah itu pas waktu itu beliau lagi berkunjung ke Mesir. Wah, juga pas di masa itu bertemu dengan Imam Nawawi. Waktu itu Imam Ibn Malik lagi menulis bab mubtada khabar, ya kan? Di bab itu beliau menyebutkan kadang-kadang mubtada itu boleh nakirah dengan musawwir, dengan musawwir. Nah, beliau sebutkan, wahal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Soal Nabi, rajulun minal kiram, dan ada orang, rajul minal kirah ini,
Tapi sah dia jadi mubtada. Kenapa? Karena ada mukhassisnya, minal kiram, mukhassisnya, takhsis. Indana khabar. Itu dikatakan rajulun itu siapa? Yang dimaksud oleh Imam Ibnu Malik dalam bait rajulun itu adalah Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ketika itu ada di sampingnya. Itu banyak ikhwan cerita-cerita kayak gitu. Jadi awal abiyat alfiyah itu beliau katakan, alfiyahku ini taqtadi ridwan bi ghairi sukhti, min ghairi sukhti. Dan alfiyahku ini faiqatan, lebih unggul daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Naam, Ibnu Mu'ti punya alfiyah. Namun kalah tenar dengan alfiyah Ibnu Malik. Nah, ini yang beliau berkata, alfiyahku lebih hebat dari alfiyah Ibnu Mu'ti. Apa yang terjadi, teman-teman? Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 sekian bait itu, datang seorang ulama setelahnya. Siapa? Imam Abu Bakar Abdurrahman As-Suyuti. Imam Suyuti juga mengarang alfiyah, walaupun alfiyahnya kurang tenar. Tapi ada beliau karang alfiyah dalam nahwu ya, bukan dalam hadis. Ada lagi dalam hadis, ada lagi dalam balaghah, uqudul jiman, tapi kagak dalam nahwu. Imam Suyuti juga punya alfiyah dalam ilmu nahwu. Dan apa yang beliau buat? Nah, semua yang ada di alfiyah Ibnu Malik itu beliau ringkas jadi setengah saja, 500. Dan beliau tambahkan lagi masalah-masalah nahwu di alfiyahnya. Dan beliau berkata dalam muqaddimahnya, faiqatan alfiyat Ibnu Maliki likauniha wadihatal masaliki. Jadi apa yang dibuat oleh Imam Ibnu Malik atas Ibnu Mu'ti, inilah juga yang dibuat oleh Imam Suyuti atas Imam Ibnu Malik. Nah, alfiyahku ini mengalahkan alfiyah Ibnu Malik likauniha wadihatal masaliki. Selesai. Jadi Imam Ibnu Malik dibalas sama Imam Suyuti. Selesai nggak? Selesai. Setelah Imam Suyuti datang seorang ulama, sastrawan hebat, pengarang kamus, pengarang fikih juga, faqih hadar rajul, Al-Imam Al-Ajhuri. Imam Al-Ajhuri juga sama, mengarang alfiyah nahwu. Apa yang dibuat oleh Suyuti diringkasnya ya kawan. Dan beliau tambahkan lagi abiyat penyempurna masalah-masalah yang tak ada di alfiyah Suyuti itu. Dan beliau sebutkan di muqaddimahnya apa? Faiqatan. Sama juga, semua pakai kata faiqatan. Ya. Faiqatan alfiyat Suyuti likauniha muhkamatar rabuti. Alfiyahku ini lebih hebat daripada alfiyahnya Imam Suyuti, lebih muhkamatur rabut, lebih terikat. Sampai sekarang cuma sampai Imam Ajhuri, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi pertama tadi siapa? Ibnu Mu'ti. Datang setelahnya Ibnu Malik. Datang setelahnya siapa? Imam Suyuti. Datang setelahnya siapa? Imam Ajhuri. Setiap mereka menyebutkan alfiyahku ini faiqatan, lebih unggul daripada yang sebelumnya. Sampai sekarang cuma sampai Imam Ajhuri. Kami berharap semoga insyaallah ada seorang dari Banjar akan berkata faiqatan alfiyatal Ajhuri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pernah terjadi sih. Pernah terjadi dalam kitab Musallat Qutrub. Saya waktu belajar di Tarim ilmu sastra bahasa, ada kitab bagus namanya Musallas. Kalau ada kalimat ada 3 harokatnya, kaf, kalam, tayyama qalbi bil kalam fil hasya minhu kilam fasirtu fi ardin kulam likai ana la matlabi bil fathi qawlun yafhamu wal kasri jurhun mu'lim wad dhammi ardun tabrumu li shiddati tasallubi. Apa yang dibuat oleh Imam Qutrub itu, Qutrub ini tilmidnya Sibawayh, tak sempurna, cuma ringkas. Tahu siapa yang menyempurnakannya? Seorang ulama dari Banjar. Saya terkejut pas saya lihat kitab itu, penyempurnaan Musallasnya Al-Qutrub. Siapa yang ngarang? Seorang ulama yang ma'ruf tenar, Al-Banjari. Sallallahu Nabi. Semoga insyaallah akan timbul lagi generasi-generasi emas yang namanya senantiasa terukir insyaallah di perpustakaan-perpustakaan yang akan berkata alfiyahku ini faiqatan alfiyatal Ajhuri. Tapi yang mau kayak gitu ya siap-siap, harus punya semangat tinggi, harus makannya cuma satu kali. Nah tak apa-apa kalau mau makan 3 kali, oke, masih muskilah. Tapi yang penting harus tertibkan waktumu,
jaga waktumu, jangan sampai dirampas oleh orang-orang. Sering-sering murojaah, hafalkan apa yang harus dihafal, karena daya ingatanmu itu luar biasa loh sebenarnya. Manusia bisa menghafal berapa kitab? Berapa kitab ikhwan? Kau bisa hafal apa? Alfiyah, apalagi Zubad, apalagi Minhajut Talibin, Al-Quran, Sahih Bukhari, Ummahatus Sitt, hafalin semua kalau bisa. Berkata guru daripada guru kami, Sidi Syekh Muhammad Al-Fal, ketika beliau ditanya, wahai Syekh, akalnya manusia itu bisa menampung berapa kitab sih? Kan mereka tenat tuh orang-orang Syanagitah, Syinggit, hafalan semua. Ketika ada beberapa ulama Syinggit berziarah ke beberapa kota-kota ilmu yang tenat dengan keilmuan, di malam hari mereka berdebat, tamam? Tahu-tahu mati lampu. Tahu-tahu mati lampu. Ulama dari kota itu semua diem, nggak bisa lagi baca kitab. Tapi ulama dari Syanagitah terus, karena semua kitab ada di hafalan mereka, ya kawan. Berkata Syekh Masyayikhana itu, Syekh Muhammad Fal, menjawab pertanyaan, akal manusia ini bisa menampung berapa kitab sih? Beliau jawab, akal manusia kalau dia gunakan dengan benar, sungguh dia bisa menghafal berapa kitab? Kutubad dunia, kitab sedunia engkau bisa hafalkan. Kitab sedunia engkau bisa hafalkan, ikhwan. Itu ada dalam otakmu, bukan cuma 1 giga 2 giga. Jangan kalah sama flash disk. Jangan kalah sama hard disk yang sekian tera, punya sekian ratus kitab. Akalmu itu lebih hebat dari itu, ikhwan. Karena Imam Al-Bulqini dikatakan, Imam Bulqini itu pernah dikasih amanah menjaga perpustakaan. Seorang khalifah di zamannya demen ngoreksi kitab. Ada orang kayak gitu, demen ngapain? Ngoreksi kitab. Dia baca kagak, cuma dikoreksi aja. Ada di zaman itu ada seorang khalifah demen ngoreksi kitab. Dikasih amanah ke Imam Bulqini. Imam Bulqini demen dia baca kitab emang. Imam Bulqini dikasih amanah sebagai aminul maktabah. Jadi si khalifah ini ngumpulin kitab dari mana-mana. Gede, segede-gedenya maktabahnya itu, perpustakaannya itu, ikhwan. Hadza ajib. Nah, teman-teman, dari sekarang nih rajin-rajin ya ngumpulin kitab untuk dibaca, bukan untuk dipajang. Ambil kitab, nabung untuk beli kitab kalau bisa, dan setiap kitab yang kau beli baca. Guru kami Sidi Syekh Ali Jum'ah mata'anallahu fi hayatih, beliau punya sampai nyewa 3 rumah besar, ikhwan. 3 rumah besar isinya kitab semua. Jadi tingkat yang atas itu kitab yang belum beliau baca, tingkat yang bawah kitab yang beliau sudah baca. Setiap baca kitab selesai pindah ke bawah, begitu ya kawan. Dulu Syekh Imam Al-Bulqini beliau menceritakan ketika beliau menjadi aminul maktabah, banyak sekali kitab yang dikumpulkan di maktabah itu. Suatu hari terjadi kebakaran, habis, hancur tuh semua maktabah itu, habis semua. Si khalifah tadi sedih, sekian tahun lamanya dia ngoreksi kitab, habis segitu saja. Datanglah Imam Bulqini selaku aminul maktabah, penjaga maktabah. Aku hanya sekedar penjaga maktabah, tapi aku baca semua di sini, aku hafal semua di sini. Masa iya? Tenang wahai khalifah, tenang aja. Aku bisa mengembalikan semua yang ada di maktabahmu itu. Bagaimana caranya? Siapkan untukku juru tulis yang jitu. Siap. Dipanggil beberapa orang ahli tulis. Siap-siap. Nah, mulailah Imam Bulqini duduk dan beliau menyebutkan kitab pertama. Tulis kitab pertama, judulnya ini. Isinya apa? Isinya gini. Tulis. Semua didiktein oleh beliau dari hafalannya. Kitab pertama selesai, kitab kedua selesai, ketiga keempat, sampai apa yang terjadi, ikhwan? Sekian bulan kemudian kembalilah perpustakaan itu seperti semula. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari mana kau bisa? Dari mana? Dari hafalannya Imam Al-Bulqini. Kalau engkau mau tahu siapa pelajar yang benar, pelajar yang benar adalah mereka yang suka masuk maktabah, yang menghafal kitab-kitab itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua para penimba ilmu yang benar, para penimba ilmu yang menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, yang memelihara waktunya, memelihara umurnya, yang Allah Ta'ala jadikan ilmu itu hujjah lana, la hujjah alaina. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan ma'hadul falah penuh dengan barakah, hibat, warahmat, fuyudat, wa yarfa' darajatal muassis ila a'la faradisil jinan,
Wa Allah Ta'ala jadikan kita penyejuk mata daripada guru-guru kita, kebanggaan mereka dunia akhirat. Wa rabbana jama'na ma'ahum fi a'la faradisil jinan. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzul ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijah nabiyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-ilma ladunni wal mashrab as-safil haniya wa hab ya ghani, wa na'udzu bika Allahumma min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya man waffaqa ahlal khair al khair wa a'anahum alayh وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.